Pok, pok. Sayap kegelapan dari utara. Di ujung utara tanah Toraja, di antara kabut dan tebing, ada sebuah desa yang tak lagi disebut dalam peta. Tempat di mana malang tidak pernah benar-benar gelap, karena selalu ada bayangan yang lebih hitam dari gelap itu sendiri. Bayangan bersayap, bernafas seperti manusia, tapi lapar seperti binatang. Mereka memanggilnya Pok Pok. Roh gelap yang tidak matu, tidak hidup, dan tidak pernah diam. Ia turun ketika bulan redup, ia hinggap di rumah yang mewariskan luka. Dan ia akan datang untukmu yang tidur terlentang malam ini. Pok Pok, sayap kegelapan dari utara. Cerita berdasarkan kepercayaan masyarakat Toraja dan kisah-kisah yang tak pernah berani diucapkan keras-keras. Tato menjejakkan kakinya di tanah kelahirannya setelah lebih dari 10 tahun hidup di daerah Kalimantan. Angin dingin dari pegunungan mengusap wajahnya saat ia menatap rumah panggung tua yang berdiri angkuh di antara rerumputan ilalang. Di kejauhan, suara tongkonan-tongkonan yang bergema dalam batinnya terasa asing sekaligus akrab. Rumah itu adalah peninggalan neneknya, Indok Tara, yang baru saja meninggal dunia secara misterius. Kabar kematiannya datang mendadak, tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Namun warga kampung berbisik bahwa kematian Indok Tara bukanlah kematian biasa. Rumah itu tampak sunyi dan menakutkan. Cat kayu mengelupas, tiang-tiang rumah retak ditelan usia, dan di beberapa sudut tergantung bunga mabola, bunga pengusir roh jahat dalam kepercayaan setempat. Di dapur tergantung sendok besar dari kayu tua yang menghitam seperti terbakar. Konon sendok itu disebut pesangle, pelindung rumah dari gangguan makhluk halus seperti bombo atau palekpo. Langkah Tato terhenti di anak tangga pertama. Suara lantai berderit mengiringi langkahnya. Udara dalam rumah terasa berat, seakan ada sesuatu yang tidak ingin ia masuk. Tato! Sebuah suara memanggil dari arah halaman. Ia menoleh dan tersenyum samar. Seorang pria muda dengan wajah tirus dan sorot mata gelisah melangkah mendekat. Itu Jimmy, sahabat masa kecilnya yang kini tampak lebih dewasa dan kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Salama rampo indek toraya sang mane. Kurai sumanga anda sang mane. Terima kasih atas sambutannya saudaraku. Mereka berpelukan sebentar, lalu Jimmy menatap rumah di belakang Tato dengan pandangan yang berubah menjadi gelap. Yakin kau ingin tinggal di sini, Toto? Tanyanya pelan. Ini rumah warisan, dan aku sudah jenuh dengan kehidupan kota. Lagi pula, aku ingin tahu lebih banyak tentang nenek. Jawab Tato sambil menatap langit-langit rumah. Jimmy menghela napas. Belum mu tahu cerita lengkap tentang nenekmu kan? Tato mengerutkan kening. Maksudmu? Jimmy mendekat, menurunkan suaranya menjadi bisikan. Nenekmu adalah Popo. Tato terdiam. Kata itu terasa asing namun berat di telinganya. Popo? Apa itu? Pupu adalah roh jahat, Toto. Bukan sekedar setan biasa. Ia menggunakan tubuh manusia sebagai wadah. Ia bisa terbang di malam hari, mencari hati manusia, terutama mereka yang sedang sakit keras atau yang tidur terlentang. Jelas Jimmy dengan nada tegang. Kau bercanda kan? Jimmy menggeleng cepat. Kau tahu kenapa rumah ini selalu sepi? Karena orang-orang tidak berani melewatinya setelah matahari terbenam. Indok Tara dulu sempat sakit keras, hampir mati. Tapi setelah itu, ia sembuh tanpa alasan. Sejak itu, anjing-anjing peliharaan warga mati kehabisan darah, dan beberapa orang sakit
tidak pernah sembuh. Tato menelan ludah. Hawa dingin terasa menjalar di tengkuknya. Pandangannya beralih ke pesang lek tua yang menggantung di dapur, berayun perlahan seolah tersentuh angin yang tak terasa. Apakah dia pernah menunjukkan tanda-tanda? Bisik Tato. Jimmy mengangguk pelan. Ia sering bicara sendiri dengan bahasa yang kami tidak mengerti. Kadang ia menghilang malam-malam. Dan yang paling menyeramkan, kami pernah menemukan Pusukna, perutnya, ditinggal di kolong rumah. Perutnya? Tato hampir tidak percaya. Iya, Pok-pok sebelum terbang akan meninggalkan perutnya di tempat sembunyi. Biasanya di bawah rumah. Kalau ada orang ingin membunuhnya, cukup taburkan garam, cabai, atau cuka ke perut itu. Saat kembali, tubuhnya akan terbakar dari dalam. Tato mulai merasa mual. Ia menunduk dan memegang anak tangga kayu dengan erat. "Sekarang nenekku sudah mati," katanya lemah. "Apa artinya semua itu sudah berakhir?" "Belum tentu, Pi," jawab Jimmy. "Kalau dia meninggal tanpa menjalani ritual Makbale Bombo, rohnya bisa gagal masuk ke dunia Puya. Dan Pok-pok bisa tetap aktif, mencari tubuh baru." Mata Tato membelalak. "Maksudmu, aku mau?" "Siapa lagi pewaris darahnya?" tanya Jimmy lirih. Angin bertiup pelan, dedaunan berdesir. Di kejauhan, terdengar suara burung malam yang memekik aneh, seperti mengirim peringatan. "Jangan kau tidur terlentang malam ini, Tato," kata Jimmy sambil menepuk bahunya. "Kalau kau tidur dengan dada terbuka, dia akan datang mengambil jantungmu." Malam pun tiba. Langit gelap pekat, tanpa bintang. Di dalam rumah, Tato berbaring di kasur tua yang dingin. Dinding rumah berderit pelan, seperti bernafas bersama malam. Ia mengingat pesan Jimmy dan akhirnya memilih tidur menyamping. Di bawah bantalnya, ia menyimpan sejumput pinang yang dikupas sebagai perlindungan. Dari celah lantai rumah, terdengar suara seperti daging yang bergeser. Pelan, berlendir. Dan dari sudut dapur, pesang lek tua itu mulai berayun sendiri. Malam di Toraja turun seperti selimut kabut yang menggantung di antara lembah dan bukit. Langit begitu pekat, seolah cahaya bulan takut menyinari tanah yang sedang diawasi oleh sesuatu yang lebih tua dari kematian. Di dalam rumah tua peninggalan Indotara, Tato gelisah di tempat tidurnya. Ia tidak bisa tidur. Pesan Jimmy terngiang di benaknya. Jangan tidur terlentang malam ini. Setiap suara, setiap embusan angin terasa seperti langkah kaki. Dinding rumah yang terbuat dari kayu tua terus mengeluarkan suara nyaring. Gerak, gerak, yang membuat bulu kudutnya berdiri. Jam menunjukkan pukul 2:15 dini hari saat Tato akhirnya memutuskan bangun. Ia turun dari ranjang dan membuka jendela. Kabut tebal menyelimati pekarangan. Tiba-tiba, ia mencium bau anyir. Bau seperti darah yang telah lama mengering. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasi. Namun ketika ia hendak kembali ke ranjang, sebuah suara lirih terdengar dari bawah lantai. Wah, wah, seperti desahan seseorang atau sesuatu yang sedang menderita. Tato menahan napas. Suara itu datang dari bawah rumah. Keesokan paginya saat matahari mulai menyibak kabut, Jimmy datang membawa papiyong dan kopi Toraja panas. Mereka duduk di beranda mencoba berbincang seperti biasa. Tapi
Jelas Tato terlihat lebih pucat dan cemas dari sebelumnya. "Ada yang mau kau ceritakan, Tato?" tanya Jimmy sambil menyeruput kopi. Tato memandangi tanah di bawah rumah. Aku mendengar suara dari kolong tengah malam tadi, seperti orang yang mengerang." Jimmy menegakkan tubuhnya. "Kolong rumah ini?" Tato mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, Jimmy berdiri, mengambil sebatang kayu dan mengajak Tato mengikutinya turun ke tanah. Mereka berjalan pelan ke sisi bawah rumah panggung, bagian yang selalu lembab dan tertutup rumput liar. Jimmy menyingkap semak dan menyibak tanah dengan kayu. Tak lama kemudian, ia berhenti. Pandangannya membeku. Di hadapan mereka tergeletak segumpal daging berlendir. Warnanya merah kehitaman, membusuk namun masih hangat. Bentuknya tidak beraturan, namun jelas itu bukan daging hewan biasa. "Pepayo," gumam Jimmy dengan suara rendah. "Itu perutnya, Tato." Tato mundur satu langkah. Wajahnya pucat pasi. Bau amis dan asam menusuk hidungnya. Pok tidak pernah benar-benar mati. Saat ia keluar untuk mencari mangsa, perutnya ditinggalkan di kolong rumah. Itulah tandanya malam tadi dia keluar. "Lalu kenapa dia tidak menyerangku?" tanya Tato dengan suara bergetar. "Mungkin karena kau belum siap. Mungkin karena dia masih melekat. Tapi belum sempurna. Atau dia hanya sedang menunggu waktu," ujar Jimmy sambil melemparkan tatapan tajam ke arah rumah. Beberapa warga kampung mulai berdatangan, termasuk Ripka, sepupu Tato. Wajahnya pucat saat melihat apa yang ada di tanah. "Taina sembarang tahu na pilih. Iko mungkin nang kamu ditandai popok." "Bukan sembarang orang, Tok. Kau mungkin telah ditandai popok." Tato memejamkan mata. Ia tidak ingin percaya, tapi tanda-tandanya makin jelas. Indok Kori, seorang tetua adat, akhirnya dipanggil. Ia datang membawa garam, cabai merah kering, dan segenggam daun swalang. Ia juga membawa pisau bambu yang diukir khusus untuk ritual pengusiran roh. "Apa kita harus membakarnya?" tanya Tato mencoba terdengar tegas. Indok Kori menggeleng. "Tidak semudah itu. Kalau kita hancurkan tanpa ritual, rohnya bisa menyebar, bahkan masuk ke tubuh orang lain." Ia lalu menaburkan garam di sekitar perut tersebut, menggambar lingkaran dengan daun swalang, dan menyiramkan air panas dari ketel yang dibawa Ripka. Makhluk dari kegelapan, pengikut arwah, diselimuti angin, dibakar api, mati untuk tidak kembali. Begitu air panas menyentuh perut itu, terdengar suara menderu pelan seperti jeritan makhluk yang jauh di dalam tanah. Perut itu menggeliat sebelum akhirnya dia membeku. Namun sesuatu aneh terjadi. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Angin bertiup kencang. Pohon nangka di depan rumah Tato bergoyang hebat. Dan terdengar suara burung berteriak dari arah timur. Indok Kori segera menggantung pesang lebaru di tiang rumah Tato dan menyarankan agar semua jendela ditutup saat malam. "Ini baru permulaan," katanya pelan. "Jika benar pok-pok hendak berpindah, maka kita harus siap." Tato hanya menatap kosong ke arah dapur. Tempat besangle pertama bergoyang tanpa angin.
Ia tahu malam berikutnya mungkin akan lebih gelap dan lebih mematikan. Hari-hari di rumah peninggalan Indok Tara berubah menjadi rangkaian malam yang sunyi dan siang yang mencekam. Sejak penemuan perut itu di kolong rumah, suasana di sekeliling Tato menjadi asing. Seakan dunia tidak lagi ramah. Alam seperti menahan napas, menunggu sesuatu yang akan datang. Burung tidak lagi bernyanyi saat pagi. Angin seolah bergerak terbalik, dan bau dupa yang dahulu hanya tercium di rumah adat saat upacara, kini menggantung di udara bahkan tanpa api. Kori menyuruh Tato selalu membawa sualang, ranting pohon kecil yang dipercaya bisa menangkal roh jahat, kemanapun ia pergi. Pesangle-pesangle baru dipasang di setiap sudut rumah, bahkan di kamar tidur. Tapi Tato tahu, semua itu hanya seperti payung di tengah badai. Karena malam-malam terakhir, ia mulai bermimpi. Mimpi yang sama, ia berjalan di padang rumput yang luas, dan dari jauh terdengar suara perempuan tua tertawa. Lalu datang suara sayap mengepak, keras, cepat, dan berat. Setiap kali ia menoleh, ia melihat sosok itu. Berbentuk manusia, tapi bersayap, matanya merah, mulutnya mengeluarkan darah, dan di tangannya tergenggam jantung manusia yang masih berdetak. Pagi hari di kampung, berita buruk mulai menyebar. Seorang anak dari kampung sebelah ditemukan tewas dengan dada terbuka. Hatinya hilang. Tak ada luka lain, tak ada jejak. Hanya tubuh yang terbujur di bawah pohon bambu dan darah yang telah dingin. Dia telah kembali. Pok-pok sedang lapar. Begitu kabar itu sampai ke rumah Tato, Ripka langsung datang membawa kitab tua milik Indok Tara. Kitab itu tertulis dalam aksara Toraja lama. Sebagian besar sulit dibaca, namun ada bagian yang ditandai dengan benang merah. Malam ketiga setelah perut ditemukan, Tato tidak bisa tidur. Jendela kamarnya tertutup rapat, dan di luar hanya ada suara jangkrik. Lalu suara sayap. Flap, flap, flap. Semakin dekat, semakin berat. Lalu diam. Tato bangkit pelan-pelan dan berjalan menuju jendela. Ia mengintip keluar. Di atas pohon nangka, tampak sosok hitam berdiri membelakangi rumah. Bahunya besar, sayapnya terlipat, dan kepalanya berputar 180 derajat menatap Tato dengan wajah tua Indok Tara yang hancur separuh. Tato jatuh terduduk. Ia tidak sempat berteriak. Saat itu juga lampu di rumah mati. Beberapa menit kemudian, suara ketukan pelan terdengar dari pintu dapur. Tok, tok, tok. Bukan seperti ketukan manusia, lebih seperti suara kuku tajam mengetuk kayu. Bukarana bahbamu, bukarana bahbamu. Buka pintumu. Suara itu parau, tetapi seperti suara neneknya. Tato menutup telinga dan mulai menggumam doa, tapi suara itu tak berhenti. Tato, buka rana baba, buka rana baba, buka pintumu toh, buka, buka. Pintu bergetar, dinding rumah mengerang seperti akan roboh. Pesangle di dapur jatuh dan pecah. Daun sualang di pintu terbakar tanpa api. Sesuatu ingin masuk. Namun, tepat saat itu, dari luar halaman, Indok, Kori, dan Jimmy datang membawa obor dan garam, berteriak sambil menaburkan garam ke halaman dan tangga rumah. Hoi Bombo, daokmu alai sang mahneki. Roh jahat yang terkutuk, jangan ambil saudara kami. Suara di pintu langsung menghilang. Udara menjadi dingin dan diam.
Tapi di luar jendela, Tato masih bisa melihat sosok bersayap itu menghilang ke langit malam. Esok paginya, Indokori menyimpulkan, Pok-pok belum mendapatkan hati yang cocok. Ia memilih mangsanya, dan jika jantung itu tidak cocok, ia akan meninggalkan tubuh mangsa dalam keadaan mati tanpa organ. Berarti, kata Tato dengan suara serak, aku masih bisa jadi target. Kori hanya menatapnya dengan mata tua yang penuh rasa takut. Bukan hanya target, Tato. Kau bisa jadi wadah. Langit Toraja kembali muram. Hujan rintik-rintik turun sejak pagi, membasahi halaman rumah panggung peninggalan Indok Tara. Angin yang berhembus dari arah utara membawa bau daun basah. Namun di sela-sela itu ada aroma lain. Asam, darah, dan dupa lama. Tatu tidak tidur semalaman. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena sesuatu yang lain. Ia merasa panas, seperti ada bara di dalam dadanya. Tangannya terus gemetar, dan sejak pagi ia hanya mau makan buah-buahan dan darah ayam mentah yang ia minta sendiri kepada Jimmy. Ripka yang melihatnya mulai ketakutan. Dia berubah, Jimmy. Lihat matanya. Itu bukan Tato yang kita kenal. Tato terduduk di bawah pohon nangka. Matanya terpaku ke arah langit yang kelam. Bibirnya bergerak-gerak sendiri, membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dikenali oleh siapapun. Indokori datang terburu-buru dengan membawa sekarung garam kasar, daun swalang segar, dan sesajen khusus. Sudah waktu, Namo, ujarnya tegas. Kita harus lakukan ritual pelepasan jiwa malam ini juga. Kalau tidak, Popo akan menyatu sepenuhnya. Malam itu, rumah Tato diubah menjadi ruang upacara. Seluruh sudut rumah dipenuhi lilin dama dan daun bambu. Di ruang utama, Kori menggambar lingkaran pelindung dari darah ayam dan garam. Di tengahnya, Tato duduk bersila dengan mata tertutup dan dada telanjang. Matanya terus berkedut dan nafasnya berat. Jika ritual ini gagal, bisik Indok Kori, roh Pok-pok akan keluar dan bisa menyerang siapa saja, bahkan berpindah ke tubuh lain. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya Jimmy. Lindungi hati kalian. Jangan biarkan diri kalian dalam keadaan lengah. Ingat, Pok-pok menyukai mereka yang terlentang dan sekarat. Upacara dimulai, dupa dibakar, mantra dilantunkan, dan suara gondang Toraja diputar perlahan melalui piringan tua. Tato menggigil saat garam ditaburkan di sekeliling tubuhnya. Indok Kori melantunkan mantra kuno. Tomate, ditolak diok puya, mentia da olangi, dikurung lan batang rabu, jadi bom bolangi. Orang mati yang tertolak di akhirat, terkantung di langit, dikurung dalam tubuh, dijadikan hamba roh gelap. Saat garam mengenai kulit Tato, tubuhnya melengkung keras. Ia berteriak, tapi suaranya bukan lagi suara manusia. Itu suara wanita tua, kasar, dan penuh kebencian. Kalian mengganggu. Ini tubuhku. Naporai bombokku. Kalian akan kubunuh satu persatu. Angin menerpa masuk dari jendela yang tertutup rapat. Lilin padam bersamaan. Ruangan jadi gelap. Dalam kegelapan itu, suara sayap terdengar sangat dekat. Flap, 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 krak.
Lantai rumah retak. Tubuh Tato terangkat sendiri di udara. Matanya membelalak merah. Dari punggungnya muncul 2 sayap hitam besar, meneteskan darah dan lendir. Tubuhnya tidak lagi milik Tato. Ia sudah menjadi Pok-Pok. Jimmy meraih garam dari kantong, lalu melemparkannya ke tubuh Tato. Tubuh bersayap itu berteriak kesakitan. Asap keluar dari kulitnya. Ia jatuh ke lantai, berguling. Rifka berteriak, "Sekali lagi Jimmy, lempar lagi." Tapi Jimmy panik. Ia melempar 2 kali berturut-turut. Tubuh Pok-Pok terdiam sebentar. Lalu mengangkat kepala dengan senyum mengerikan. "Kau bodoh, Baga!" Suaranya dingin. "Sekali membakarku, aku mati. Tapi 2 kali aku hidup abadi dalam tubuh ini." Ia melompat, terbang tinggi hingga hampir menabrak atap rumah. Cory segera melempar sualang ke arah wajahnya. Pok-Pok terjerembab, lalu kabur keluar jendela, meninggalkan jejak darah dan tawa yang menghantui malam. Pagi harinya, desa kembali diguncang kabar duka. Seorang pemuda ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Tidur terlentang, dadanya terbuka, tanpa jantung. "Ia memilih mangsa baru," ujar induk Cory lirih. "Tato, mungkin berhasil kita pisahkan. Tapi Pok-Pok sudah bebas. Ia bisa masuk siapa saja, bahkan kita." Tato ditemukan di dapur dalam keadaan lemas dan lupa segalanya. Ia tidak ingat apapun yang terjadi malam itu. "Yang kulihat hanya kegelapan dan suara nenek yang memanggil dari langit," katanya pelan. 3 hari telah berlalu sejak ritual gagal itu. Desa Lembang Patane masih dalam bayang-bayang ketakutan. Warga mulai menggantung pasangle dan sualang di setiap pintu rumah. Tak ada lagi yang berani keluar malam dan tak ada yang berani tidur terlentang. Terutama setelah 1 demi 1 orang ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dada robek, hati hilang, wajah penuh teror. Pok-Pok kini bebas dan ia lapar. Di tengah kekacauan itu, Tato duduk termenung di dalam rumah peninggalan induk Tara. Matanya kosong menatap sendok kayu hitam yang menggantung di dapur. Ia tak lagi bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Tubuhnya sembuh, tapi jiwanya masih ampa. Rifka datang menghampiri, membawa secarik surat tua. Surat yang ditulis neneknya sebelum meninggal. Ditemukan terselip di balik bantal bambu tempat ia biasa tidur. Tato membacanya perlahan, dan isi surat itu mengubah segalanya. "Iya, Todara dalam kalemu tidak hanya warisan tubuh, tapi juga warisan roh. Aku memohon ampun jika warisan ini kuturunkan padamu. Aku tidak sempat menyelesaikan alukku karena terperangkap dalam dendam. Jangan ulangi kesalahanku. Jangan menjadi Pok-Pok kedua. Putuskan rantai ini. Hanya dengan pengorbanan jiwa yang bersih, roh ini bisa diakhiri." Tato menangis. Tangis yang dalam, bukan karena takut, tapi karena penerimaan. Ia sadar, selama ini ia hanya lari dari takdir. Kini, ia harus membuat pilihan. Dengan bantuan induk Cory, Rifka, dan Jimmy, Tato memutuskan untuk melakukan upacara pembersihan warisan jiwa, sebuah aluk kuno yang sangat berisiko. Jika gagal, jiwanya akan binasa. Jika berhasil, maka rantai kutukan Pok-Pok akan berakhir di dirinya. Upacara dilakukan di Londa, goa pemakaman suci. Di sana para leluhur dikuburkan bersama tulang dan jiwa.
tempat paling dekat dengan Puya. Tato mengenakan pakaian putih berdiri di tengah lingkaran garam dan asap dupa. Di tangannya tergenggam pesarin ngongkan, sendok kayu peninggalan Indok Tara. Indok Kori mulai membaca mantra pelepasan. Bombo malesau topuya, bongikna lelik, surukna sanggamu, lempakna sondo. Roh kepuya, malam telah usai, bebaskan saudaraku, terangilah jalannya. Tato menggigit jarinya sendiri, meneteskan darah ke tanah goa. Ia lalu berteriak, "Kalau aku mewarisi Pok-Pok, biarkan ini berakhir bersamaku. Aku tidak akan mewariskannya ke anakku, ke darah berikutnya. Bawa aku saja, jangan dunia." Angin keras menerpa dalam goa. Cahaya lampu damar berkedip-kedip. Dan dari celah batu, sosok Pok-Pok muncul. Tinggi, bersayap. Wajahnya kini penuh duka dan kemarahan. Tapi kali ini tidak ada rasa takut di mata Tato. Ia melempar pesarin ongkan ke dada Pok-Pok. Benda itu menusuk, terbakar, dan sosok itu berteriak nyaring, berubah menjadi asap hitam yang berputar mengelilingi tubuh Tato. Tubuh Tato bergetar hebat, tapi kali ini ia tetap berdiri. Jiwa Pok-Pok mencoba masuk, tapi Tato menolaknya dengan kekuatan seluruh kesadaran dan kasih sayang yang diwariskan dari neneknya. Bukan kebencian, tapi niat memutuskan. Dan akhirnya Pok-Pok menghilang. Beberapa hari kemudian, desa kembali tenang. Tak ada lagi kematian aneh. Burung kembali bernyanyi saat pagi, dan langit Toraja terasa lebih terang dari biasanya. Tato memilih untuk tidak meninggalkan kampungnya. Ia menjaga rumah Indok Tara. Sendok kayu itu tetap tergantung, tapi kini dibungkus kain putih. Bukan lagi sebagai pelindung dari roh jahat, tapi sebagai penanda akhir dari warisan gelap. Ripka, Jimmy, dan Indok Kori pun mulai kembali ke kehidupan normal mereka. Namun mereka tahu kisah ini tak boleh dilupakan. Karena Pok-Pok bukan hanya tentang roh yang kelaparan, tapi juga tentang dosa yang diwariskan, luka yang tidak disembuhkan, dan dendam yang tidak dilepaskan. Setiap warisan tidak selalu harus diterima. Dalam hidup, kita bisa memilih untuk memutus rantai yang menyakiti dan memulai yang menyembuhkan. Tidak semua darah membawa kutukan, tapi keberanian memutusnya adalah anugerah paling tinggi. Klik like jika kamu ingin lebih banyak kisah horor budaya Indonesia yang tak kalah menyeramkan. Subscribe channel ini agar kamu tak tertinggal saat Pok-Pok datang lagi dalam bentuk lain. Dan bagikan video ini, siapa tahu temanmu sedang tidur terlentang sekarang. Jangan lupa tinggalkan komentarmu. Karena setiap cerita punya pintu. Dan pintu itu sedang menunggumu membukanya. Sampai jumpa di lorong cerita berikutnya.